Sritex di ujung tanduk, apakah ini sinyal pemerintah siap menyelamatkannya? Lalu akan seperti apa skenario penyelamatan Sritex dari jurang petaka? Is it too big to fail? Kita akan membahasnya bersama dalam Editor's View sore hari ini bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Ai Hidayah. Selamat sore Mas Ai. Sore, Sarifah. Dan juga Editor CNBC Indonesia, Mbak Damiana Cut Emeria. Mbak Emi, apa kabar? Ya, baik, Mbak. Oke, ini agak berat topik kita hari ini ya, karena panjang sebetulnya kalau kita berbicara Sritex ya di tengah 10 tahun lalu mungkin kita masih melihat Sritex berjaya. Kemudian beberapa tahun kemudian muncullah kabar kerugian Sritex, begitu kalau tidak salah sekitar tahun 2020-2021 sudah mulai rugi, kemudian utangnya juga besar, kemudian akhirnya dinyatakan pilot, PHK juga terjadi, dan sekarang terkena kasus dugaan korupsi ya, dan saat ini juga proses masih terus berlangsung dan tentu ini semakin memperpanjang daftar permasalahan dan polemik yang dihadapi oleh Sritex. Kita mulai dari kronologinya dulu Mas Ai ya, biar pemirsa bisa paham begitu ya, step by stepnya, langkahnya seperti apa. Ini bagaimana sebetulnya Mas? Iya, jadi kalau kita lihat Sritex ini kan memang dulu dikenal sebagai raja tekstil ya, tidak hanya raja tekstil Indonesia, tapi bahkan raja tekstil dunia gitu ya. Karena orderannya sampai ke luar negeri gitu ya, seragam-seragam tentara dari berapa belas negara gitu ya, bahkan seragam tentara NATO itu yang membuat dari Sritex dulu kan. Brand-brand tekstil fashion di Indonesia yang besar-besar juga dipegang oleh Sritex. Tapi memang semua bermula ketika pandemi ya, di 2020 pendapatannya labanya sudah mulai turun, walaupun masih laba ya di 1,3 triliun, tapi tiba-tiba anehnya di 2021 langsung drastis menjadi rugi 15 triliun. Ini yang jadi pertanyaan ya, kenapa? Ada apa gitu ya. Memang secara bisnis banyak sekali order-order yang dari luar negeri itu di stop karena pandemi ya, tidak ada lagi order-order yang dari luar. Dari dalam negeri pun begitu, itu masalah yang pertama. Masalah kedua adalah gempuran tekstil-tekstil dari Cina yang harganya jauh lebih murah dengan kualitas mungkin juga yang nggak kalah bagus gitu, juga membuat persaingan semakin ketat gitu ya. Yang ketiga lagi adalah inovasi dan juga manajemen dari Sritex sendiri yang mungkin tidak banyak melakukan perubahan dan banyak sekali ada beberapa dikatakan mismanagement gitu ya, terutama terkait keuangan gitu ya. Karena sebelum pandemi mereka ekspansi besar-besaran dengan hutang dengan suku bunga yang lumayan tinggi ketika itu. Tiba-tiba pandemi akhirnya nggak bisa bayar gitu kan. Ini yang akhirnya menyebabkan Sritex yang begitu besar menjadi pilot gitu kan. Ini menarik Mas Ai, karena kalau kita lihat ini dalam waktu 1 dekade saja begitu ya, bahkan kurang begitu dari masa kejayaannya, lagi top of the world begitu ya. Kita ketahui tadi seperti yang Mas Ai sampaikan begitu ya, kliennya juga sudah internasional, tentara-tentara berbagai negara, kemudian juga fast fashion internasional juga pernah melakukan hubungan kerjasama begitu dengan Sritex. Nah, kemudian ada yang menyatakan juga bahwa sebetulnya selain tadi ya mismanagement, oke lah mungkin ada mismanagement dari internal, juga ada permasalahan yang dihadapi. Ada juga polemik-polemik dari luar begitu ya. Tadi seperti yang disampaikan Mas Ai, salah satunya berkaitan dengan gempuran dari produk tekstil asal China begitu. Dan ini kaitannya tentu dengan aturan-aturan dari pemerintah. Ada yang menyebutkan juga begitu bahwa salah satu yang membuat kejatuhan Sritex ini betul-betul terasa adalah aturan dari pemerintah. Ada yang menyebutkan ya. Nah, ini seperti apa Mbak Eme begitu ya, yang mungkin bisa paham melihat korelasinya antara kebijakan yang diambil dengan efeknya kepada perusahaan. Oke, makasih. Kalau sebentar ya, kalau saya sekilas dulu waktu saya pernah liputan jadi reporter itu ke pabriknya Sritex ini, waktu itu dia mencapai puncak kejayaan karena mendapat order pakaian militer dengan inovasi terbaik. Jadi waktu itu dia mendapat pujian, kalau tidak salah itu dari Swiss. Jadi dia mendapat order. Nah, kalau dengan cerita-cerita kesuksesan Sritex yang di masa lalu dengan inovasinya yang diakui dunia, terutama dengan pakaian-pakaian militer ya, itu secara dengan kita lihat kondisi sekarang seharusnya itu tidak terjadi. Sritex mengalami kondisi yang seperti itu karena kan dia sudah punya niche market, dia sudah punya nama baik gitu. Tapi kalau kita bicara lagi misalnya dikaitkan dengan kondisi global, ada gempuran impor, mungkin itu ada mempengaruhi, terutama karena kita kan bisa dibilang pasar kita itu sudah sangat terbuka lebar sejak kita ikut berbagai FTA perdagangan bebas. Nah, mungkin di saat itu kita agak lalai, mungkin agak terlena mungkin pemerintah sehingga tidak ada
terlambat untuk melakukan pembatasan-pembatasan ketika kita sudah masuk FTA. Jadi artinya gempuran-gempuran barang impor ini masuk, sehingga perlahan-lahan mungkin menggerogoti bisnisnya Sritex yang non baju militer tadi, yang fast fashion tadi. Nah mungkin itu yang menjadi menggerogoti pelan-pelan, ditambah lagi dengan adanya kondisi pandemi, terus dari situ bisa dibilang jadi kayak semacam sudah jatuh tertimpa tangga ya, gitu ya konsepnya. Jika bakal mungkin mereka mendapatkan kejatuhan tadi, dan perlahan-lahan tidak ada lagi order dari pakaian militer tadi, baju militer tadi. Nah ini yang sebenarnya masih menjadi misteri buat kita. Kenapa sih, apa yang jadi masalah, kenapa Sritex bisa sampai seregi itu? Apakah memang dia sudah tidak diakui dari sisi produk baju militernya atau seperti apa? Atau kesalahan manajemen? Nah itu tadi, apa jangan-jangan karena dulu sempat ada muncul ini ya, ketika dia dikabarkan akan pilot itu juga ada yang jadi pertanyaan dari banyak masyarakat, karena dia mendapat apa namanya, dia sangat baik di pakaian militer, tapi kenapa order tidak dapat? Karena kita lihat perang di mana-mana, secara quote and quote itu bisa menjadi semacam pasar buat dia kan, untuk pakaian pasukan-pasukan militer PBB gitu. Berarti memang ada sesuatu yang salah begitu ya? Itu selain ya tadi kebijakan-kebijakan yang mungkin pemerintah agak terlambat untuk tapi tadi bukan artinya bukan satu spesifik aturan tersendiri begitu, tapi tadi berbagai situasi dan juga berbagai kondisi. Jadi benang kusut sebenarnya. Jadi benang kusut begitu, karena tidak saling terintegrasi ya, tidak saling mendukung begitu ya. Tapi bukan berarti tidak dibetulkan ya, ada satu aturan tersendiri begitu ya. Jadi tidak hanya itu saja sebenarnya. Jadi triggernya aja mungkin ada yang menyalahkan satu kebijakan. Baik.